Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Helma Firawanti Safitri, mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Mula Warman Angkatan 2019 kelas A. Nah, melalui video hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggali informasi mengenai topik dari esai ujian akhir semester mata kuliah HI di Asia Tenggara saya, sekaligus membagi pengalaman saya sebagai mahasiswa HI yang mengambil mata kuliah HI di Asia Tenggara pada semester ini. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai topik esai ujian akhir semester mata kuliah HI di Asia Tenggara saya yang berjudul Peran UNICEF dalam Penanganan Dampak COVID-19 terhadap anak-anak dari rumah tangga dengan low income di Filipina. Mengapa saya mengambil topik ini dan juga mengapa saya memilih negara Filipina. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa COVID-19 ini menyebar sangat cepat dan luas ke seluruh dunia, salah satunya ke kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat kerentanan yang tinggi adalah Filipina. Kenapa Filipina memiliki tingkat kerentanan yang tinggi? Yang pertama karena Filipina adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini itu masih memerangi yang namanya kemiskinan. Nah, diproyeksikan pada tahun 2022 nanti terdapat 17 juta orang di Filipina yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, Filipina juga memiliki fasilitas kesehatan yang kualitasnya masih buruk. Bahkan saat di awal pandemi memasuki wilayah Filipina, itu pemerintah masih kekurangan tenaga medis dan kesulitan untuk melaksanakan tes PCR. Dan juga kesulitan untuk melacak kontak dari orang-orang yang terkonfirmasi virus COVID-19. Nah, oleh karena itu saya memilih Filipina. Selain itu, dengan tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan banyak warga Filipina itu yang akhirnya kehilangan mata pencahariannya, sehingga rumah tangga itu banyak yang pendapatannya rendah atau bisa disebut dengan rumah tangga low income. Nah, rumah tangga low income ini kemudian berimplikasi pada anak-anak yang tinggal atau berasal dari rumah tangga dengan pendapatan rendah itu sendiri, di mana anak-anak kemudian semakin rentan dengan COVID-19, juga kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, dan banyak juga anak-anak yang mengalami masalah mental dan juga kekerasan. Nah, oleh karena itu, salah satu organisasi internasional yang memiliki kepedulian atas masalah tersebut adalah UNICEF. Nah, UNICEF mengatakan bahwa memang benar bahwa COVID-19 itu adalah salah satu pukulan terburuk bagi anak-anak sejak 75 tahun organisasi UNICEF ini telah berdiri. Jadi memang dampak COVID-19 terhadap anak-anak itu sangat besar. Oleh karena itu kemudian esai saya ini lingkupnya terkhusus kepada anak-anak. Nah, apa sih yang bakal dibahas dalam esai ini? Saya akan membahas pertama, menganalisis terlebih dahulu bagaimana kondisi dari anak-anak yang berasal dari rumah tangga low income. Kemudian yang kedua, saya coba melihat bagaimana sih bentuk dari peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi masalah seperti pandemi yang termasuk dalam masalah global saat ini. Jadi, dari hasil analisis saya, dampak dari COVID-19 terhadap anak-anak dari low income, rumah tangga low income di Filipina itu erat kaitannya dengan sektor pendidikan. Nah, dalam sektor pendidikan, anak-anak dari rumah tangga low income ini mengalami beberapa masalah. Yang pertama, mereka kesulitan untuk mengakses gadget dan juga sulit untuk fokus dalam proses belajar mengajar jarak jauh. Mereka juga sulit untuk mendapatkan konten pembelajaran karena memang akses internet yang sulit dan juga mahal, dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan tempat yang tenang di rumah masing-masing agar bisa fokus untuk belajar. Nah, selain itu, meskipun pemerintah Filipina tentu saja nggak diam saja dalam menghadapi masalah COVID-19 ini, khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Filipina sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat mampu membantu anak-anak untuk tetap belajar. Namun sayangnya, beberapa kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama karena pendistribusian modul-modul gratis dari pemerintah itu masih tidak merata. Kemudian juga edukasi atau penyuluhan terhadap orang tua itu masih terbatas. Masih banyak orang tua dari anak-anak yang belum mengetahui atau diberikan edukasi langsung oleh sekolah mengenai bagaimana sih harusnya pembelajaran jarak jauh itu dilakukan. Selain itu, meskipun pemerintah sudah membagikan modul e-book secara gratis kepada anak-anak, tetapi tentu saja kelas online itu tetap harus berjalan dengan membutuhkan koneksi internet seperti aplikasi Google Meeting, Zoom Meeting, dan situs web pendidikan lainnya. Nah, sehingga memang internet itu masih dibutuhkan, sedangkan bagi anak-anak dari low income, internet itu sulit untuk dijangkau karena harganya kalau untuk di Filipina sendiri masih cukup mahal, dan juga koneksi internet di Filipina itu masih buruk.
Nah, selain itu, selain di bidang pendidikan, tentu saja anak-anak juga merasakan dampak lain seperti dalam hal mental, di mana anak-anak menjadi lebih pendiam dan juga menarik diri dari keramaian selama pandemi karena mereka tidak keluar rumah. Kemudian, selain itu, UNICEF juga menyatakan bahwa di kawasan Metro Manila itu banyak anak-anak yang mengalami korban atau menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan emosional, khususnya anak-anak yang berusia 12-14 tahun. Nah, konsep apa sih yang saya gunakan dalam penelitian esai ini? Jadi konsep yang saya gunakan adalah konsep organisasi internasional yang menekankan lebih terhadap kekuasaan dari organisasi internasional itu sendiri. Jadi, organisasi internasional memiliki 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan organisasi untuk mengontrol sumber daya apa yang bisa digunakan untuk mempengaruhi negara lain. Contohnya, World Bank dengan memberikan pendanaan atau UNICEF yang menggunakan berbagai pedoman perlindungan anak. Nah, yang kedua, organisasi internasional juga memiliki kekuasaan untuk memandu perilaku negara secara langsung. Contohnya dengan cara penetapan agenda pertemuan atau konferensi sehingga mereka atau UNICEF bisa mempengaruhi keputusan dan pembahasan yang dilakukan oleh negara. Yang ketiga, UNICEF juga memiliki kekuasaan produktif yang mengacu pada peran untuk menyusun masalah apa sih yang perlu diatasi, sekaligus mengarahkan pemecahan masalah dan pemberian solusi terhadap masalah tersebut. Nah, peran dari UNICEF yang dilakukan di Filipina itu didasarkan pada pedoman atau blueprint yang dibuat oleh UNICEF sendiri, yang di dalamnya terdapat salah satu upaya yaitu gerakan 3R atau Recover, Rebound, dan Reimagine. Nah, yang pertama dalam bentuk upaya recover atau memulihkan atau penyembuhan, UNICEF di Filipina itu melakukannya dengan menjembatani pendanaan. Contohnya melalui Project Brave yang membuat pemerintah Filipina mendapat pendanaan dari pemerintah Australia. Kemudian yang kedua dengan memastikan ketersediaan vaksin melalui COVAX, di mana Filipina akhirnya mendapatkan 480.000 dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX, dan di mana Filipina menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memperoleh vaksin melalui fasilitas COVAX ini sendiri. Nah, selain itu, pemerintah Filipina itu juga dibantu oleh UNICEF dan bekerja sama dengan Philippine Red Cross untuk menyediakan program yang berkaitan dengan penyediaan kit kebersihan. Nah, selain upaya recover, ada juga upaya rebound atau fase memelihara ketahanan yang fokusnya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Nah, dalam hal ini anak-anak adalah salah satu fokus utama, di mana upaya rebound ini dilakukan oleh UNICEF Filipina dengan mengembangkan protokol dan pedoman baru mengenai pedoman sekolah tatap muka untuk anak-anak di wilayah dengan tingkat kerentanan rendah. Jadi UNICEF Filipina itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kesehatan untuk memastikan sekolah tatap muka berjalan dengan pedoman yang aman. Nah, selain itu juga upaya rebound ini dilakukan UNICEF Filipina dengan mengadakan survei dan juga webinar-webinar tertentu yang terkait dengan COVID-19. Nah, upaya lainnya selain recover dan rebound, UNICEF Filipina juga melakukan upaya reimagine atau melakukan inovasi perencanaan atau upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi selama COVID-19 ini, sehingga jika nanti terjadi situasi yang serupa bisa lebih mudah penanganannya. Nah, upaya reimagine ini digunakan dengan menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Contohnya, UNICEF Filipina itu bekerja sama dengan Grab melalui Grab Pay dan juga Grab Rewards untuk mengumpulkan donasi, sehingga donasi bisa cepat terkumpulkan untuk tenaga kesehatan dan juga anak-anak. Selain itu juga UNICEF Filipina itu mengajak salah satu saluran internet bernama Safer Kids PH yang di dalamnya itu memberikan perlindungan terhadap anak-anak, di mana sumber atau saluran ini diperbaiki atau diperbaharui isinya dengan menambahkan informasi mengenai kekerasan seksual atau kekerasan yang berkaitan dengan penyalahgunaan online. Nah, di dalam saluran ini anak-anak atau korban bisa melapor mengenai kekerasan seksual yang dilakukan secara online dengan mudah hanya melalui saluran ini saja. Nah, selain itu, upaya rebound ini juga dilakukan dengan memberikan investasi kepada 5 startup yang bergerak di bidang pendidikan, pendanaan, perdagangan, juga kesehatan di Filipina dengan bekerja sama dengan ING Bank.
Nah, berdasarkan analisis tadi, kita bisa melihat bahwa UNICEF Filipina itu melakukan perannya sebagai organisasi internasional dengan terus berkomitmen untuk melanjutkan tugasnya dalam melindungi hak anak-anak, tetapi di sisi lain juga merumuskan instrumen kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi yang terjadi, yaitu COVID-19. Nah, UNICEF menggunakan dua jenis kekuasaan dalam upaya menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, itu dengan memanfaatkan sumber daya atau mengontrol sumber daya yang digunakan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan menggunakan proposal atau blueprint mengenai 3R tadi yang dibuat berdasarkan Convention on the Rights of the Child. Nah, UNICEF juga mencoba mempengaruhi pemerintah itu dengan kekuasaan kedua, yaitu kekuasaan produktif yang mengacu pada peran dalam menyusun masalah yang harus didahulukan untuk diselesaikan dan meyakinkan negara untuk melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut. Nah, hal ini ditandai dengan bagaimana UNICEF itu memastikan vaksin dan inovasi lainnya mengenai cara agar penanganan COVID-19 dan dampak COVID-19 terhadap anak-anak itu bisa semakin berkurang. Menurut pandangan pribadi saya, selama saya mengikuti kuliah HI di Asia Tenggara dari paruh pertama semester 5, kemudian paruh kedua semester ini, saya merasa saya sudah bisa memahami kurang lebih 80% dari materi yang telah disampaikan dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Jika ditanyakan mengenai materi mata kuliah ini yang paling saya minati, materi yang paling saya minati adalah materi yang disampaikan melalui sharing session dengan tema contemporary issue in Southeast Asia. Kenapa saya menyukai materi tersebut? Karena salah satu dari pembahasan sharing session ini berkaitan dengan isu lingkungan dan terorisme, juga human security atau gender, di mana itu adalah isu-isu yang menurut saya sedang hangat saat ini di dunia internasional. Kemudian saya secara pribadi juga memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kemanusiaan dan juga lingkungan. Nah, yang kemudian saya rasa metode sharing session dengan berbincang langsung kepada narasumber yang memiliki background yang bermacam-macam itu juga cukup informatif, tetapi di sisi lain juga seru. Manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah ini, yang pertama berkaitan dengan saya akhirnya menjadi lebih paham mengenai bagaimana hubungan antara negara-negara dengan kondisi kedekatan geografis yang berdekatan dan juga memiliki karakteristik yang sama. Nah, manfaat lainnya tentu saja itu berkaitan dengan peran saya sebagai generasi muda, yaitu sebagai agent of change, di mana kita sebagai generasi muda itu mempunyai tugas untuk membawa perubahan di masa depan. Dan melalui mata kuliah ini, dengan melihat bagaimana kondisi negara-negara lain yang serupa dengan Indonesia, itu membuat kita akhirnya bisa lebih tahu gimana cara negara-negara dengan karakteristik yang sama dalam menyelesaikan masalah atau isu-isu tertentu. Selain itu juga kan di kelas ini juga mendapat sharing session dengan mahasiswa-mahasiswa lain di kawasan Asia Tenggara, dari Timur Leste, Kamboja, Malaysia. Itu juga membuat saya lebih terbuka pemikirannya dengan melihat bagaimana negara-negara mereka itu mengatasi masalah-masalah lingkungan, masalah gender dan lain sebagainya yang juga terjadi di Indonesia, sehingga sebagai generasi muda pola pikir saya semakin terbuka dan saya juga menambah insight baru mengenai solusi yang mungkin bisa dilakukan sebagai seorang bagian dari agent of change itu sendiri. Nah, selain itu juga dari kelas ini juga tentu saya menambah relasi, terlebih kan teman-teman yang berpartisipasi dalam kelas ini tuh gak cuma teman-teman dari HI Unmul saja, tetapi juga teman-teman dari luar HI Unmul dan juga bahkan dari negara lain gitu. Jadi relasi juga semakin bertambah.